Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi yadhkuru man dzakarah wa yashkuru man syakarah wa huwal latifur raufur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidud dzakirin wa imamus sabirin. Allahumma adim salawatika fi kulli nafsin ala abdika wa habibika al-amin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi tahirin wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap para habaib wa syaraib, pada keturunan mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita yakini berkumpulnya kita bersama mereka insyaallah membawa keberkahan. Begitu pula kami sampaikan salam penghormatan kepada para alim ulama, para asatidah, para guru-guru kami, mudah-mudahan para habaib, para guru-guru kita, para asatidah kita, mudah-mudahan mereka semua senantiasa dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan limpahan rahmat kasih sayang dari Allah, dan mudah-mudahan mereka semua diberikan umur panjang, dan mudah-mudahan mereka dijadikan orang-orang yang istiqamah dalam mendidik, dalam mengajak kita dalam ketaatan serta ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha luhur. Ini malam Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang hadir di tempat ini, kita semua yang berkumpul dalam majelis ini adalah orang-orang yang Allah hendaki akan keberkahan. Maka mudah-mudahan dengan keberkahan tersebut Allah jadikan setiap dari kita yang hadir di tempat ini, melainkan setiap dosa kita diampuni oleh Allah, melainkan setiap yang hadir di tempat ini tidaklah terkecuali segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan segala keinginan kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah membersihkan hati kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah dan tersampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita hendak bercerita sedikit tentang Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Sayyidina Umar ibn al-Khattab adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam riwayat disebutkan adalah orang yang pertama kali disebut dengan Amirul Mukminin. Karena sebagian sahabat yang mengatakan seperti itu, ada juga mengatakan riwayat yang seperti mengatakan bahwa Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab mengatakan, wahai orang-orang beriman, aku adalah pemimpin kalian, kata Sayyidina Umar. Maka dari itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab adalah orang yang dalam riwayat adalah orang yang pertama kali diberi gelar Amirul Mukminin. Kita ingin menceritakan daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab adalah salah seorang sahabat Nabi yang dijamin daripada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar ibn al-Khattab adalah sahabat Nabi yang Nabi jamin dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Sayyidina Umar ibn al-Khattab dalam riwayat beliau memeluk Islam pada tahun ke-5 atau pada tahun ke-6 daripada kenabian. Lalu kenapa orang yang termasuk bukan di awal-awal seperti Sayyidina Abu Bakar, bukan termasuk seperti Sayyidina Khadijah yang pertama kali memeluk Islam, bukan seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang pertama kali mengikrarkan keimanannya, tetapi dia juga termasuk daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Nabi sering berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan dua orang laki-laki yang dicintai yang mungkin bisa meninggikan Islam, yaitu Umar ibn al-Khattab dan Ammar bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Ternyata yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Setelah Sayyidina Umar ibn al-Khattab dengan keislamannya, maka dia adalah orang yang pertama kali mengikrarkan keislamannya secara terang-terangan. Apabila ada para orang-orang Quraisy berkumpul seperti ini, maka datanglah Sayyidina Umar ibn al-Khattab ke tempat tersebut dan ia menyatakan bahwa dirinya telah Islam.
Apabila ada orang yang telah berkumpul, maka ia akan datang ke tempat tersebut dan menghabarkan dan memanggil orang-orang tersebut bahwa Umar ibn al-Khattab telah memeluk kepada Islam. Maka di dalam riwayat juga disebutkan bahwasanya dengan Islamnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab adalah kesedihan yang sangat yang menimpa pada orang-orang Quraisy. Artinya kita dapat memahami salah satu andil besar di dalam agama ini, salah satu pengorbanan yang besar daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab adalah ia dengan berani menyatakan keislamannya sehingganya itu memiliki manfaat yang besar. Maka begitu pula kita dengar bagaimana Sayyidatuna Khadijah al-Kubra yang memiliki manfaat dengan hartanya, memiliki manfaat dengan pengorbanannya, memiliki manfaat dengan ia mendampingi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingganya ia dikabarkan, diberikan salam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengirimkan salam kepada Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Begitu pula kita pernah mendengar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, pengarang Maulid Simtud Durar, di dalam sebuah kitab diceritakan bahwasanya ada seorang ulama Maroko, ia bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia bertanya pada zaman tersebut, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi. Ada apa dengan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi sehingganya beliau memiliki kedudukan di hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kita tahu melalui banyak karangan beliau, melalui gubahan beliau, melalui rangkaian beliau sehingganya banyak manusia yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan seseorang ketika mereka menjalankan surah sarirah, sirah sarirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah nampak pada mereka surah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka meniru daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula tidaklah mereka berjalan, tidaklah mereka melakukan perbuatan, tidaklah mereka melakukan segala sesuatu melainkan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sirah. Sedangkan yang terakhir sarirah, keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itu pula yang dijalankan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, menjalankan keinginan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula yang dijalankan oleh guru kami Sayyidil Habib Haidarah bin Muhsin Al-Hindwan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya karena sebab menuntut ilmu, maka ia adalah terhitung dalam berjuang di jalan Allah. Maka kalau ada orang yang keluar dari rumahnya karena sebab keilmuan, karena sebab majelis ilmu, karena sebab ilmu, maka orang tersebut mungkin meninggal dunia ataupun ia tertimpa musibah, maka orang tersebut dihitung dalam keadaan syahid, dihitung dalam keadaan sabilillah. Lalu bagaimana dengan orang yang keluar dari rumahnya karena sebab ingin menyampaikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ingin menyampaikan ilmu mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Inilah yang namanya sarirah, menyampaikan keinginan, mengabulkan keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya mungkin kita semua tahu apa keinginan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita memahami apa keinginan terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Ditanya para sahabat, siapa yang tidak mau ya Rasulullah dimasukkan ke dalam surga? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani bakat aba. Orang yang taat kepadaku, kata Nabi, adalah mereka yang berhak atas surganya Allah. Sedangkan mereka yang berpaling dariku adalah mereka yang enggan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keinginan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah setiap dari kita, setiap daripada umatnya berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ridha satupun umatnya berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi baginda Rasul menginginkan kita semua berada di dalam surga. Diriwayatkan daripada Sayyidah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, kata Sayyidah Asma, beliau mendengar cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak di padang mahsyar,
setelah umatku melakukan di padang mahsyar berkumpul melewati titian sirat dan lain sebagainya, lalu mereka berbondong-bondong untuk meminum daripada telagaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mereka ada mereka yang mendekati telagaku, lalu mereka dihalau oleh para malaikat. Mereka dicegah oleh para malaikat untuk mendekati telaga tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bukankah mereka dari golonganku? Bukankah mereka dari umatku? Para malaikat tersebut pun menjawab, benar ya Rasulullah, benar mereka golongan umatmu, namun mereka berpaling darimu. Siapakah orang yang berpaling dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka yang tidak menginginkan cita-cita Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pada dirinya. Mereka yang tidak menginginkan adalah bagian dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah bagian daripada dirinya. Maka dari itu kita sering mendengar, kami sering mendengar daripada nasihat guru mulia Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syah Bakir bin Salim. Beliau mengingatkan bahwasanya kita gunakan setiap apa yang kita miliki untuk berdakwah, untuk mengajak orang lain untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang diajarkan oleh guru kami Sayyidil Habib Haidara. Beliau mengajarkan kepada kami bahwasanya apa saja yang kami miliki, apa saja yang kami perbuat, sehingganya kami memiliki manfaat untuk umat, sehingganya kami memiliki manfaat untuk di jalan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin, mudah-mudahan ini malam perkumpulan menumbuhkan hati kita semua, yaitu keinginan-keinginan memanfaatkan segala sesuatu untuk kita, sehingganya kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan setiap apa yang ada pada diri kita adalah untuk mengukir senyuman indah di wajah mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat guru-guru kita, dengan berkat masyayikh-masyayikh kita, mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini Allah bersihkan hatinya. Mudah-mudahan Allah jadikan hati-hati kita memiliki sepercik hidayah, keinginan untuk seperti mereka, berjalan di jalan mereka, berdakwah di jalan dakwah mereka, dan melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan mereka. Mudah-mudahan itu semua adalah bagian daripada jalan kita menuju baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itu semua adalah bagian daripada usaha kita untuk mengukir senyuman di wajah mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingganya nanti kelak di padang mahsyar Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil nama kita satu persatu dengan bangganya bahwa kita telah berjalan di jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita berjalan sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana guru-guru kita berjalan pula. Amin ya rabbal alamin, ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya mujibas sailin, walhamdulillah rabbil alamin, wal afu minkum. Salah khilaf banyak-banyak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.